hadir? Hadir semua. Nah, sebentar ya, Ibu absen terlebih dahulu. Hadir semua teman-temannya? Hadir, Bu. Hadir. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah aku kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah kita berdoa untuk menumbuhkan jiwa patriotisme dan bangga terhadap bangsa Indonesia, marilah kita di sini menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, siapa yang kira-kira mau dirjennya maju ke depan? Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih, silakan kembali ya, Nak. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita masuk kepada tema 6, suhu panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Ya. Nah, mungkin setiap hari kamu bisa mendapati seperti majalah, koran, ya kan? Majalah dan koran salah satu contoh media cetak. Apalagi contohnya, Nak? Iya, buku pelajaran. Ya. Nah, pada pembelajaran hari ini bertujuan untuk dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam setiap paragraf bacaan yang akan baca kalian nanti, kamu atau siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua, tujuan pembelajarannya dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Ya. Nah, coba buka buku kalian halaman 3. Nah, untuk membuka pelajaran, apakah masih semangat? Semangat. Semangat mulai belajar? Semangat. Sekarang kita tepuk semangat dulu ya, biar tambah semangat. 1, 2, 3. Iya. Sekarang Ibu akan memutar video pembelajaran terlebih dahulu. Nah, kalian perhatikan kira-kira hal-hal apa saja yang terdapat dalam video pembelajaran nanti. Ya, diamati videonya, kemudian kira-kira hal-hal apa saja yang terdapat dalam video.
eksplanasi yaitu yang pertama, kalimatnya terdiri dari kalimat umum, kalimat penjelas, dan kesimpulan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau nyata. Yang ketiga, hal yang dibahas adalah suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita baca contoh teks eksplanasi berikut. Setelah membaca, kalian pasti tahu ya, teks tersebut tadi menjelaskan tentang apa? Ya, benar sekali. Teks tersebut menjelaskan tentang ditemukannya Venus. Dalam contoh tersebut terdapat kalimat umum, kalimat penjelas, dan kesimpulan, serta terdapat juga beberapa kata kunci. Untuk memudahkan kita dalam memahami sebuah teks penjelasan, kita dapat membuatnya ke dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping. Peta pikiran sudah pernah kita buat di kelas 4 dan di kelas 5 semester 1 kemarin. Peta pikiran itu apa ya? Kalian masih ingat? Ya, peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan informasi penting dari sebuah teks dalam bentuk diagram. Bacaan tadi bisa kita buat menjadi peta pikiran sebagai berikut. Kita masukkan kata kunci yang terdapat dalam teks tersebut, lalu kita susun dalam bentuk diagram. Teman-teman harus banyak membaca dan agar lebih paham, teman-teman bisa mengerjakan latihan soal di kumpulan soal evaluasi. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video pembelajaran yang kalian lihat, kira-kira apa yang kamu simpulkan dari video pembelajaran tersebut? Tentang apa? Teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses sains yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, dan pengetahuan budaya. Iya. Jadi teks eksplanasi yaitu sebuah teks yang berisi tentang proses-proses perubahan ataupun fenomena alam yang berhubungan dengan sosial, kemudian ilmu pengetahuan dan budaya. Teks eksplanasi ini banyak sekali kita dapati di kehidupan kita sehari-hari. Ada teks media cetak, ada teks media elektronik. Ya. Kalau yang media cetak, apa contohnya? Buku. Kalau media elektronik apa contohnya? Televisi, radio. Ya, itu adalah contoh media elektronik. Nah, coba perhatikan di buku kamu halaman 3. Itu ada bacaan yang berjudul tentang sumber energi panas. Ya. Coba baca dulu. Ananda Kapi. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Sumber energi ini dapat diperoleh dari alam. Contohnya, dari matahari. Matahari adalah sumber energi panas terbesar. Energi panas matahari diperlukan oleh semua makhluk hidup. Fotosintesis atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan dibantu oleh energi panas matahari. Kemudian makanan hasil fotosintesis tersebut dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi makhluk hidup lain, termasuk manusia. Oleh manusia, energi panas matahari dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sehari-hari. Contohnya, untuk mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, mengeringkan hasil dipanen, juga untuk mengeringkan pakaian. Iya. Sekarang kosongkan kedua tanganmu selama 1 menit, lalu ambil sebuah mistar plastik.
Kemudian gosokkan pada kain kering selama 2 menit. Sentuhlah permukaan mistar plastik tersebut. Setelah kamu melakukan, apakah kamu merasa panas? Ya, energi panas dapat dihasilkan oleh gesekan 2 benda. Iya. Jadi yang dibaca oleh temanmu tadi merupakan salah satu contoh teks eksplanasi. Karena apa? Cerita yang dibaca tadi merupakan salah satu contoh kejadian alam. Ya. Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, kalian harus membaca bacaan itu atau suatu teks untuk mengetahui kesan umum dan maksud dari yang membuat cerita tersebut. Yang kedua, mencatat gagasan utama atau pokok pikirannya pada setiap paragrafnya. Yang ketiga, menyusun pokok pikiran atau gagasan pokok bacaan menjadi suatu paragraf atau lebih. Nah, setelah Ibu jelaskan pengertian dari teks eksplanasi, adakah yang mau bertanya? Tidak. Berarti sudah paham ya? Nah, kalau begitu, coba bentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Udah? Sudah. Nah, kalau sudah, di sini Ibu akan membagikan lembar tugas untuk kalian kerjakan. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Nah, untuk mengerjakan lembar kerja kalian, bisa kalian baca kembali buku bacaan kalian ya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa kamu tanyakan sama Ibu. Waktunya Ibu kasih 10 menit.
Ada yang susah? Berarti sudah paham? Nah, kalau sudah, kelompok mana yang terlebih dahulu mau mempresentasikan ke depan hasil kerja kalian? Kelompok 2, maju ke depan. Ya, silakan. Inilah kerja keras dari kelompok kami, kelompok 2. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh. Paragraf 1, energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Paragraf 2, manfaat energi panas matahari bagi tumbuhan. Paragraf 3, manfaat energi panas matahari bagi manusia. Paragraf 3, cara menghasilkan energi panas. 3, tuliskan ide pokok pada setiap paragraf di atas. Paragraf 1, sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Paragraf 2, energi panas matahari diperlukan oleh semua makhluk hidup. Paragraf 3, oleh manusia, energi panas matahari dimanfaatkan berbagai kegiatan sehari-hari. Paragraf 4, gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Iya, itulah hasil dari kelompok berapa, Nak? Kelompok 2. Nah, dari hasil kerja kelompok 2, kira-kira ada nggak yang mau kamu tanyakan? Ada nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kelompok berapa lagi yang udah siap? Mau maju ke depan? Kelompok berapa maju ke depan? Inilah hasil kerja keras dari kelompok kami. Bacalah teks yang ditampilkan dengan kemudian jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh. Paragraf 1, energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Paragraf kedua, energi panas. Paragraf ketiga, energi panas matahari. Paragraf keempat, sumber energi panas. Udah gantian kawannya. Tulislah ide pokok pada sinar paragraf di atas. Paragraf 1, sumber energi panas. Paragraf 2, manfaat energi panas matahari bagi tumbuhan. Paragraf 3, manfaat energi matahari bagi manusia. Paragraf 4, cara menghasilkan energi panas. Iya. Dari hasil kerja kelompok 3, apakah ada yang mau kamu tanyakan? Iya. Silakan duduk kembali. Nah, kelompok berapa lagi yang belum? Maju ke depan. Inilah hasil kerja keras dari kelompok kami. 1. Apa judul bacaan di atas? Sumber energi panas. 2. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh. Paragraf 1, energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Paragraf 2, energi panas. Paragraf 3, energi panas matahari. Paragraf 4, kemudian masukkan tanganmu selama 1 menit. 3. Tuliskan ide pokok pada setiap paragraf di atas. Paragraf 1, sumber energi ini dapat diperoleh dari alam. Paragraf 2, matahari diperlukan oleh semua makhluk hidup. Paragraf 3, energi panas matahari dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sehari-hari. Paragraf 4, ambil sebuah kristal plastik kemudian gosok pada kain kering selama 2 menit. 4.
bacaan di atas, energi panas matahari bisa dilakukan sehari-hari. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Silakan untuk kembali. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak semua yang sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya. Nah, kira-kira bacaan apa saja yang bisa kamu baca untuk mengetahui teks eksplanasi tersebut? Banyak sekali sumber bacaannya, bisa kita dari majalah, koran, ataupun dari buku-buku pelajaran. Karena kalau kita semakin rajin kita membaca, maka ilmu pengetahuan kita akan bertambah. Kita akan semakin pintar. Kita akan semakin lancar membaca. Ya. Nah, kira-kira ada nggak yang mau kamu tanyakan? Setelah kita mempelajari teks eksplanasi, kira-kira ada nggak yang kamu tanyakan atau kamu kurang jelas? Tidak, Berarti sudah paham semua ya? Nah, kalau sudah, coba Kapi kumpulkan LKP di teman kamu. Iya. Nah, setelah kita pelajari tentang teks eksplanasi, kira-kira hal-hal apa saja yang bisa kamu ambil manfaatnya dari pembelajaran kita hari ini? Senang nggak kamu belajar hari ini? Senang, Bu. Apa yang membuat kamu senang? Apa yang membuat kamu senang? Nah, karena kita bisa belajar tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses yang hubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Iya. Jadi teks eksplanasi itu bisa kalian lihat atau bisa kalian kenali melalui media cetak. Ya. Nah, sampai sini kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan kembali? Tidak, Bu. Nah, untuk kedepannya harus lebih rajin membaca. Karena membaca itu menambah ilmu pengetahuan. Kemudian apa lagi? Memperlancar literasi kalian, memperlancar membaca kalian. Bagi siapa yang belum lancar membaca, belum lancar membaca, jangan main-main. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, coba perhatikan sampah di sekeliling kalian. Bisa diambil sampahnya. Nanti kalau keluar bisa kalian simpan atau kalian buang di tong sampah atau di tempat sampah. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, bisa menambah pengetahuan bagi kalian. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan membaca Alhamdulillah. Selamat siang anak-anak. Selamat